mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Ada Losa Angel dan Losa Mata juga. Ayo dengan semangat ya kita nyanyikan lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay, terima kasih. Angel, Mata, dadah. Capek ya? Belum lah ya adik-adik. Nah, sekarang tiba waktu kita untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, langsung aja kita semua untuk satukan hati, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk kembali memuji Engkau. Tuhan, sekarang kami ingin mengikuti ibadah ini dan ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, setiap hari kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat ya adik-adik? Sekarang masih dalam posisi tetap berdiri. Langsung aja kita menyanyikan pujian I Love You Jesus dalam 3 bahasa. Sekarang Losa tidak sendiri, Losa akan ditemanin oleh Losa Angel. Ayo Losa kita nyanyikan lagi ya. Ikutin gerakan Losa. Bahasa Inggris. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lagi Losa. Sekarang pakai bahasa Indonesia. Oke, Losa. Aku cinta Yesus dalam-dalam banget. Aku cinta Yesus dalam-dalam banget. Cintaku dalam
banget ya tadi kita nyanyinya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kita untuk kembali lagi menaikkan pujian. Pujiannya adalah baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu, kalau apa? Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu. Halo anak-anak, apa kabarnya? Selamat tahun baru ya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2021 loh. Hari ini adalah hari ketiga. Hari ini tanggal 3 Januari. Cepet ya, waktu berlalu. Apa kabarnya kalian semua? Harus berharap kalian tetap sehat, kalian tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Sampai hari ini Tuhan masih peliharakan kita. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara sebuah bangsa yang besar, bagaimana Tuhan menjaga mereka tiap-tiap hari. Namun sebelum Lause cerita, Lause mau ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkannya dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang fokus kepada Tuhan. Pikiran kami mau arahkan kepada Tuhan. Tolong kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, cerita Lause hari ini tentang sebuah bangsa. Ada yang bisa tebak bangsa apakah itu? Ayo, bangsa apa yang mau Lause ceritakan? Bangsa apa yang Tuhan pelihara dan Tuhan jaga senantiasa? Iya, benar. Bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menjaga mereka? Apa yang Tuhan lakukan buat mereka? Anak-anak, kalian ingat bangsa Israel pernah dijadikan budak oleh bangsa Mesir pada waktu itu. Ketika bangsa Israel dijadikan budak oleh bangsa Mesir, bangsa Israel itu, orang-orang itu menangis kepada Tuhan, meminta Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan pun mendengar tangisan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka. Maka Tuhan mengutus hambanya, yaitu siapa? Musa, untuk pergi membebaskan bangsa Israel. Pada waktu ketika Musa datang hendak membebaskan bangsa Israel, Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Maka Tuhan memberi tulah hukuman kepada Firaun beserta dengan bangsa Mesir. Nah, ada 10 tulah. Bayangkan, 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Yang pertama tulah apa? Air menjadi darah. Yang kedua tulah apa? Yang kedua adalah katak. Tulah kedua adalah katak.
tulah katak. Kemudian yang ketiga, nyamuk. Di negeri Mesir semuanya banyak nyamuk. Kemudian ada tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Lalat pikat, Tuhan berikan tulah lalat pikat kepada bangsa Mesir. Kemudian ada tulah yang kelima apa? Penyakit sampar pada ternak. Kalian bisa bayangkan ya. Jadi ternaknya bangsa Mesir itu terkena penyakit sampar. Banyak ternak yang mati karena hal itu. Tulah keenam, apakah itu? Bara. Tulah ketujuh yaitu apa? Hujan es. Tulah ke-8 belalang. Tulah ke-9 gelap gulita. Gelap gulita itu benar-benar gelap. Coba kalian tutup mata. Nah, kayak tulah yang Tuhan kasih ke-9 ini lebih gelap daripada tutup mata. Mereka pada waktu itu walaupun buka mata gitu ya, mereka tetap melihatnya yang ada adalah gelap. Mereka tidak bisa melihat diri mereka sendiri, mereka tidak bisa melihat orang lain, benar-benar gelap. Kemudian tulah ke-10 yaitu apa? Anak sulung mati. Nah, tulah-tulah itu hanya diberikan kepada bangsa Mesir, tidak dialami oleh bangsa Israel. Walaupun pada saat itu bangsa Israel tinggal di negeri Mesir. Pada waktu itu bangsa Israel tinggal di tanah Gosen. Tanah Gosen ini tidak mengalami tulah-tulah itu. 10 tulah itu tidak mengalami. Itu semua dialami hanya oleh orang Mesir dan Firaun. Tulah itu hanya diberikan kepada orang Mesir dan Firaun, rakyat Mesir dan Firaun. Nah, pada saat tulah yang ke-10 diberikan, maka orang Mesir maupun Firaun sudah tidak sanggup lagi menahan tulah itu. Maka mereka mengusir bangsa Israel. Firaun akhirnya melepaskan bangsa Israel untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Maka pada hari itu juga bangsa Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Mereka berjalan meninggalkan tanah Mesir. Tuhan menjaga mereka. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan menggunakan apa? Tiang awan dan tiang api. Tiang Tuhan pakai di malam hari supaya mereka bisa mendapatkan apa? Rasa hangat dan juga terang. Kemudian tiang awan di siang hari untuk melindungi mereka dari panasnya matahari. Mereka berjalan di padang gurun. Anak-anak saat itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sangat senang sekali. Mereka gembira karena bisa keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak perlu lagi menjadi budak. Tetapi kesenangan mereka akhirnya berubah. Kesenangan mereka tidak bertahan lama. Kesenangan mereka berubah menjadi apa? Ketakutan. Mengapa ketakutan? Karena pada waktu itu ternyata di belakang mereka, dari belakang itu datang pasukannya Firaun. Firaun datang mengejar bangsa Israel dengan pasukannya yang begitu banyak, begitu ya, dengan tentaranya yang begitu banyak. Mereka kembali mengejar Israel. Kenapa mereka mengejar Israel? Mereka tidak mau. Mereka menyesal melepaskan bangsa Israel. Mereka ingin tetap bangsa Israel menjadi budaknya mereka. Itu sebabnya Firaun dengan pasukannya kembali datang mengejar bangsa Israel dari belakang, dikejar, begitu ya, dikejar menggunakan pasukan kuda dikejarnya. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Bangsa Israel ketakutan dan terus berjalan dengan cepat. Tapi ketika mereka mau berjalan dengan cepat, tiba-tiba mereka berhenti. Wah, kenapa berhenti? Mereka tidak bisa jalan lagi. Karena apa? Di depan mereka ada apa? Laut Teberau. Di belakang ada pasukan. Mereka tidak tahu harus kemana. Apa yang harus mereka lakukan? Wah, mereka sangat ketakutan.
Tetapi pada waktu itu Tuhan Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan Allah menolong bangsa Israel. Apa yang Tuhan Allah lakukan buat bangsa Israel pada waktu itu? Maka Tuhan Allah membelah laut yang ada di depan mereka, yaitu laut Teberau. Tuhan belah laut Teberau. Wah, jadi dua loh. Jadi tengah-tengahnya ada jalan darat begitu. Ada jalan darat, kemudian kiri kanan laut. Luar biasa ya. Ada laut di sebelah kanan, ada laut di sebelah kiri. Dan di tengah-tengahnya adalah tanah kosong. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Semua itu bisa terjadi karena Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang membelah laut itu. Dan bangsa Israel diminta oleh Tuhan berjalan di tengah-tengah laut itu. Menyeberang laut Teberau, berjalan kaki. Maka mereka berjalan. Ketika mereka berjalan di tengah laut Teberau itu, pasukan Firaun dan pasukannya Mesir juga apa? Mengejar mereka, ikutan mau nyebrang karena melihat, wah ini terbentang luas ini, mereka juga mau menyeberang pada waktu itu. Nah, ketika bangsa Israel sudah sampai ke seberang, nah bangsa Mesir kan masih di dalam, di jalan laut Teberau itu. Mereka berjalan gitu kan, mereka juga pakai pasukan kuda dan sebagainya. Tuhan mengacaukan pasukannya Mesir. Nah, ketika bangsa Israel sudah sampai di seberang, maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menutup kembali lautnya. Wah, lautnya yang tadi ada di sebelah kanan, kemudian ada di sebelah kiri, sekarang Tuhan gabungkan kembali jadi satu. Wah, jadi bagaimana dengan pasukan Mesir? Pasukannya Firaun? Semuanya tenggelam. Wah, Tuhan begitu luar biasa ya. Tuhan begitu luar biasa dan Tuhan begitu sayangnya kepada bangsa Israel itu, sehingga Tuhan begitu melindungi mereka dari pasukan bangsa Mesir. Maka mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan dengan bersuka cita, menari untuk Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Anak-anak, Tuhan menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Tetapi apakah perbuatan Tuhan hanya sampai di situ kepada bangsa Israel? Ternyata tidak. Tuhan juga memimpin bangsa Israel. Tuhan memelihara mereka, menjaga mereka. Nah, pada waktu itu bangsa Israel berjalan di padang gurun. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka berjalan di padang gurun. Mereka juga tidak tahu kapan mereka akan tiba di sebuah kota. Jalan yang terbentang di depan mereka itu hanya padang gurun, hanya pasir. Tetapi Tuhan terus menjaga mereka, Tuhan terus memelihara mereka. Ketika mereka haus, Tuhan memberikan mereka minuman. Pada waktu itu ketika mereka berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Mara. Mereka kehausan. Nah, pada waktu mereka tiba di tempat yang bernama Mara, mereka menemukan air. Mereka ingin minum. Tapi pada waktu itu mereka ingin minum, apa yang terjadi? Airnya itu pahit. Itu sebabnya namanya di tempat namanya itu disebut Mara, artinya pahit. Mereka tidak bisa minum, mereka menggerutu. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengubah air yang pahit itu, air yang bernama Mara itu menjadi manis, sehingga mereka bisa meminumnya. Mereka meminumnya sampai puas. Kemudian mereka berjalan lagi. Ketika mereka berjalan lagi, mereka tiba di sebuah tempat. Tuhan beri mereka apa di situ? 12 mata air. Wah, 12 mata air dan 70 pohon kurma. Jadi Tuhan tidak cuma memberikan mereka air, tapi Tuhan juga memberikan mereka pohon kurma supaya mereka bisa memakannya, supaya mereka dapat tenaga untuk berjalan lagi. Lalu apa yang Tuhan berikan lagi? Ketika mereka lapar, Tuhan kasih mereka makanan, yaitu berupa apa? Makanan mana.
Selama mereka berjalan di padang gurun itu, Tuhan pelihara mereka dengan mana. Selama 40 tahun mereka diberi makan mana setiap hari. Lalu ketika suatu hari ya, mereka kan pingin makan daging. Wah, mereka pingin makan daging gitu ya. Lalu Tuhan kasih apa? Tuhan kasih burung puyuh. Wah, Tuhan begitu baik ya. Tuhan peliharakan bangsa Israel dengan makanan, dengan minuman. Tuhan jaga bahkan kondisi fisiknya. Tuhan jaga kesehatannya. Tuhan sangat baik, bukan? Tuhan beserta dengan bangsa Israel senantiasa. Nah, anak-anak, Tuhan yang beserta dengan bangsa Israel adalah sama dengan Tuhan kita. Tuhan juga akan beserta dengan anak-anak senantiasa. Tuhan sudah beserta anak-anak di tahun yang lalu, ya kan? Tahun lalu Tuhan sudah beserta dengan anak-anak. Tuhan sudah peliharakan, Tuhan sudah jaga. Nah, tahun ini Tuhan juga akan jaga kalian. Bukan cuma sampai tahun ini, tapi tahun yang akan datang Tuhan juga akan jaga kalian sampai selama-lamanya. Tuhan akan beserta dengan kalian. Jadi kalian tidak perlu takut melewati tahun ini. Kalian harus percaya kepada Tuhan. Kalian mungkin pikir ini COVID-19 ini kapan akan berakhir? Kita tidak tahu ya, COVID-19 ini kapan akan berakhir? Pandemi ini kapan akan berakhir? Kapan ya aku, misalnya kalian berpikir ya, bisa bermain lagi dengan teman-teman di sekolah? Kapan aku bisa bertemu dengan ibu guru atau teman-teman di sekolah? Kapan ya aku kalau keluar tidak perlu pakai masker lagi? Tapi anak-anak percayalah kepada Tuhan. Seperti Tuhan menjaga bangsa Israel dari pasukan Firaun yang mengejar mereka, dari pasukan Mesir, Tuhan juga akan menjaga kalian. Tuhan menjaga, memberi bangsa Israel makanan, minuman selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Tuhan juga akan melakukan hal yang sama buat kalian. Bahkan Tuhan melindungi bangsa Israel ketika mereka sudah tiba di tanah Kanaan, ketika mereka harus berperang melawan musuh-musuh mereka, ketika mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap peliharakan. Tuhan bahkan berikan apa? Tanah Kanaan buat bangsa Israel. Tanah Kanaan yang sangat subur, yang banyak madunya, yang banyak buahnya, yang enak-enak dan manis-manis, banyak anggur dan susu, dipenuhi dengan juga susu. Tuhan berikan buat bangsa Israel. Tuhan begitu menjaga, melindungi, memelihara bangsa Israel. Nah, Tuhan yang sama itu juga akan apa? Memelihara anak-anak. Tuhan juga akan menjaga kalian di tahun ini, bahkan di tahun yang akan datang. Tuhan akan memberikan kalian makanan, Tuhan akan memberikan kalian minuman, Tuhan juga akan memberikan kalian pakaian. Tuhan juga akan memberikan kalian sebuah rumah untuk tinggal. Sama seperti Tuhan memberikan apa? Tanah Kanaan bagi bangsa Israel untuk tinggal. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kalian. Tuhan pasti akan menjaga, melindungi kalian. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Nah, Lose mau ngajak kita menghafalkan sebuah ayat. Yuk, kita mau hafalkan sebuah ayat. Ayatnya diambil dari Mazmur 121 ayat 8. Kita bacakan ya. Coba kalian buka Alkitab kalian. Mazmur 121 ayat 8. Bunyinya demikian. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ulangi ya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari ayat ini kita belajar apa? Bahwa Tuhan Allah apa? Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Mulai hari ini, mulai dari sekarang. Bahkan sebenarnya dulu juga Tuhan sudah jaga kan ya, tahun lalu. Jadi dari tahun lalu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan akan jaga senantiasa, akan memelihara kita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu ketika kami memasuki tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Kami tidak tahu ya Tuhan, kapan kami bisa berhenti memakai masker ketika harus keluar. Kami juga tidak tahu ya Tuhan, kapan kami bisa bertemu dengan ibu, guru atau teman-teman di sekolah secara langsung lagi. Kapan kami harus berhenti belajar secara online ya Tuhan. Kami tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Tuhan senantiasa menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Karena itu kami mau senantiasa percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut akan apapun, tapi kami mau percaya kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini cerita Lause. Sampai ketemu minggu depan. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, Lause mengajak kita menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekarang telah memberikan persembahan. Pakailah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang ibadah kami telah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.